Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 5 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PRR dari komunitas PRR Tanah Boleng, Adonara Flores, NTT, dengan tema Persiapan Natal, Kesiapan Hati. Doanya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Marilah Bapak Ibu para sahabatku, kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Datanglah 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini adalah persiapan Natal, kesiapan hati. Ketika seorang pejabat atau atasan atau seorang ternama hendak mengunjungi suatu daerah, orang-orang daerah tersebut akan menjadi gempar dan bersemangat, menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangannya. Jalan-jalan atau tempat-tempat yang akan dilewati atau disinggahi olehnya pasti akan dibersihkan, dirapikan, dan dibuat seindah mungkin. Berbagai macam acara yang menyuguhkan keindahan dipersiapkan dengan baik untuk menyambut dan memeriahkan kedatangannya. Begitu pula dengan para penyambut. Mereka akan berdandan serapi mungkin, seindah mungkin untuk bertemu dengannya. Nah, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, jika kedatangan pejabat atau atasan seperti ini dipersiapkan sedemikian rupa, bagaimana dengan kedatangan Yesus, seorang putra Allah, Raja alam semesta yang menyelamatkan manusia, termasuk si pejabat tadi? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu kedua masa Advent. Bacaan-bacaan hari ini menuntun kita pada bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, penyelamat tercinta kita. Pada umumnya, setiap orang Kristiani menandai dan mempersiapkan perayaan agung ini dengan hiasan-hiasan yang meriah, berupa lampu-lampu Natal yang gemerlapan, pohon-pohon Natal yang menjulang tinggi dan mewah, kado-kado, kue-kue Natal, minuman, makanan, pakaian baru, lagu-lagu, dan sebagainya. Persiapan semacam ini tidaklah salah, sebab hal ini menunjukkan kesiapan dan sukacita kita yang bersifat lahiriah. Akan tetapi, ada hal lain yang jauh lebih penting dari persiapan lahiriah, yakni persiapan batiniah atau persiapan hati. Lantas, bagaimanakah bentuk persiapan batiniah atau persiapan hati itu? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, di dalam bacaan pertama, Nabi Baruk mengajak kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kelahiran Sang Mesias itu dengan cara meninggalkan kesedihan, menanggalkan kesengsaraan, berselubungkan kebenaran, memasang kemuliaan di atas kepala, dan bersukaria karena Tuhan Allah ingat kepada kita. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari agung itu dengan berdoa, agar kita berlimpah-limpah dalam kasih, dalam pengetahuan dan pengertian, sehingga kita dapat memilih apa yang baik dalam hari-hari persiapan ini.
Memilih pilihan yang baik sangatlah berarti dan membantu kita untuk tetap ada dalam keadaan suci dan tak bercacat. Sementara itu, Penginjil Lukas membantu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias melalui seruan Yohanes di padang gurun. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dan lagi, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-leku akan diratakan. Ya, salah satu persiapan terbaik yang harus dilakukan oleh umat Kristiani ialah dengan bertobat dan memperbaiki jalan-jalan hidup kita yang belum lurus. Pertobatan adalah unsur yang paling penting bagi kita dalam hari-hari persiapan ini, karena di dalam pertobatan terjadi sebuah perdamaian, terjadi sebuah peristiwa perdamaian antara Allah dengan manusia. Sebuah peristiwa perdamaian antara manusia dan manusia, juga peristiwa perdamaian antara manusia dan alam. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang kadang-kadang atau seringkali hidup dalam keinginan daging, maka kita memerlukan pertobatan. Di dalam pertobatan itu, kita dapat berefleksi dan melihat diri, kemudian menyadari keadaan diri kita, mengakui bahwa kita berdosa dan tak layak, dan pada akhirnya menyesal dan memperbaiki ruang atau tatanan hati kita. Pertobatan membantu kita meninggalkan cara hidup yang lama dan membaharui hidup kita. Sebab dengan merayakan kelahiran Yesus Sang Mesias, kita pun sedang merayakan hari kelahiran baru kita, yakni menjadi manusia baru yang hidup dalam sukacita dan kegembiraan sebagai anak-anak Allah. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa memampukan kita untuk menyadari diri kita dan juga memampukan kita memperbaiki jalan-jalan hidup kita yang kurang berkenan pada Allah, sehingga kita layak menyambut kedatangan Sang Mesias. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan kita bagi semua umat Kristiani yang sedang mempersiapkan Natal. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa memampukan kita semua untuk menyadari diri dan memperbaiki jalan-jalan hidup kita yang kurang berkenan padanya, sehingga kita layak menyambut kedatangan Sang Mesias di hari Natal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, wilayah ataupun daerah dimanapun, semoga dengan terang Roh Kudus mereka dapat memimpin rakyatnya menuju hidup yang tentram, damai, dan penuh cinta kasih. Serta semoga kesaksian hidup mereka dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik dimanapun berada, agar mereka selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mampu berdiri dan membantu dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, agar bangkit dari keterpurukan hidup dan menemukan sukacita dan pengharapan dalam Tuhan, sehingga masa depan mereka semakin terjamin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi keluarga-keluarga Kristiani yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarga mereka. Semoga Tuhan hadir bersama dengan mereka, memenuhi hati dan rumah mereka dengan roh cinta kasih dan kebijaksanaan, agar dapat menempuh jalan keluar yang terbaik bagi kesulitan yang sedang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kepentingan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.